Ternyata pada saat itu BI memberikan kredit likuiditas ke BPPC Iya, iya. dengan bunga subsidi. Iya, iya. Saya langsung merenung lagi, menerawang lah. Ini ekonom-ekonom yang Berkeley kemana ini? Iya, iya, iya. Dulu saya bilang engineer kalah sama ekonom. Iya. Ekonom kalah sama siapa? Politik. Politik ya. Nah, gue mulai di situ. Oh, Saya masih ingat kok, ketika saya masuk PDI dekat dengan Mega, klien-klien saya dulu di bank kan banyak. Ketemu saya tuh takut banget. oh. Tapi dia nggak enak. Satu hari saya ketemu di hotel, di coffee shop, duduk ngobrol. Ada dia saya panggil duduk. Orang itu pengen banget ngobrol sama saya, tapi sambil Takut. duduk dia celingak-celinguk gitu. Takut kelihatan orang. Kayaknya kita orang kusta Iya, gitu. iya, iya. Tapi yang membuat Mega akhirnya menyetujui penggulingan Gus Dur itu faktor paling utama apa? Ya kan dia jadi presiden. Oh, Simple aja. simpel itu aja. Jadi soal dua hal kontroversi ini soal penjualan Indosat dan penjualan hak atas kontrak VLCC ini, AA sih tidur nyenyak aja ya. Udah nyenyak lah, cuman dulu ya dia tersangka juga masalahnya. Oh, itu deg-degan juga waktu jadi Ya tersangka. mau ditahan saya. Halo para pemirsa sahabat BHM dan Retorika. Kita beruntung hari ini saya beneran ketemu sahabat lama banget nih. Mungkin lebih dari 50 tahun ya udah kenal ya kan. Dari lulus ITB udah ITB aja reuni udah 50 tahun. iya reuni aja walaupun beliau 1 tahun di atas saya ya, sipil 75. Saya di elektro 76. Tapi kemudian saya kenal banyak AA ini terutama saat Ekonit sih ya. Ya. Saat menjelang reformasi. Ekonit itu adalah perusahaan konsultan yang unik kalau menurut saya. Pada waktu 97 98 yang mendirikan tuh saya biasanya manggil Pak Laksamana Soekardini AA ya, karena panggilannya Ya kalau AA ya. kalau teman-teman Iya. mahasiswa Manggilnya AA ya. AA bersama almarhum Rizal Ramli dan almarhum Hariman ya, dua-duanya sudah almarhum dan saya ingat benar sebagai wartawan tahun itu Tempo sudah di Bredel, jadi saya jadi wartawan di media Indonesia. Karena Ekonit ini sumber kita untuk kritik-kritik ekonomi terhadap Orde Baru. Ya. Dan yang saya nggak bisa lupa itu Ekonit itu udah woro-woro ini krisis bank ini bisa terjadi karena ya governance-nya tata kelolanya sangat lemah ya, banyak terutama setelah Pakto 88 ya. Ya. Jadi kelihatannya waktu itu bank-bank swasta malah dipakai oleh konglomerat untuk ngambil uang publik seenaknya lah gitu. Dan waktu itu nggak ada perlindungan terhadap konsumen bank yang kuat. Nggak ada LPS. Nggak ada LPS, belum ada ya. Dan kemudian beneran terjadilah 98 dan AA nih yang walaupun jurusan sipil, waktu itu saya ingat waktu bikin Ekonit masih di Lipo ya? Ya, masih di Lipo. Jadi CEO di Lipo ya. Bahkan kalau nggak salah pernah jadi Banker of the Year di majalah SWA kalau nggak salah. Ya. Ya karena Zaman dulu ya. zaman dulu. Tapi ya kita melihatlah sosok-sosok Laksamana Soekardi, Rizal Ramli bicara hal-hal yang dulu orang takut bicara, dan kemudian tidak heran kalau kemudian setelah ada reformasi ya AA ini di PDIP ya waktu itu. Tapi sebelum itu udah jadi anggota partai juga ya, sebelum di Orde Baru belum ya? Iya, hanya cuman PDI aja, PDI-nya PDI kan Suryadi. jadi anggota MPR kan sempet ya? Itu Iya, di era Orde Baru masih kan? Tahun 92 saya jadi anggota. Jadi direkrut oleh siapa waktu itu? Pak Suryadi ya? Ya ketemu Suryadi, saya
ketemu Mega juga di situ di PDI. Oh, di PDI ya. Ya, jadi kita ya masih pada culun-culun lah masih. Dan Pak Suryadi waktu itu Ketua CSIS dekatnya ya dengan ya ketua CSIS. PDI dia. Tapi saya mau masuk politik ya mau kemana? Kalau Ya. P3 kan mesti kiai gitu Ya. kan. Tapi kenapa meninggalkan Lipo waktu itu, kan lagi top-topnya waktu itu di banking ya? Begini, saya kan selalu ngelihatnya apa ke depan. Ya. Kita juga punya nalar ya kan, kita lihat lingkungan, kita melakukan prediksi ke depan lah. Saya udah mengantisipasi perbankan kita bakal ambruk gitu loh dengan tata kelola governance yang seperti itu sangat udah secara nalar Banyak KKN lah ya. iya secara nalar nggak kemana-mana lah kecuali hancur aja Iya, gitu. iya. Jadi ya saya pikir harus saya perbaiki tapi mau perbaiki Tapi ini menarik ya. Biasanya kalau ekonom kan justru ngelihat ke belakang untuk memproyeksikan ke depan. Kalau AA ini jadi banker padahal seorang insinyur sipil. Mungkin karena itu lihatnya lebih ke depan ya, nggak ke belakang. begini saya selalu ada fenomena kenapa saya masuk politik ya. Ya. Waktu saya di ITB nih cerita dikit ya. Ya. 78 ya. Ya, saya masuk sipil karena Indonesia kan lagi membangun fisik. Ya. Jadi saya masuk sipil karena pada waktu itu dicari insinyur sipil melulu gitu loh. Di Padahal tadinya koran-koran. cita-cita jadi masuk politik, ilmu politik kan? Belum. Enggak sebelumnya. Tadinya enggak cita-cita masuk engineer kan? Ya, Di remajanya. enggak malah dulu remaja kalau lihat tentara di AMN hebat gue mau jadi tentara. Oh, malahan pengen jadi tentara tadi. Iya, biasalah anak kecil. Iya. Cuman waktu saya di ITB kerja ya dengan di konsultan, mendadak proyek-proyek yang besar-besar tuh di reschedule karena krisis minyak Pertamina dulu. Itu tahun 82-an Duaan lah. ya. 81. Oh, waktu ada itu ya, nilai rupiah juga diturunin ya. Betul. Jadi semua mega project di jadwal ulang. Kita dengan ngerjain proyek ya kecil-kecil lah. Saya bilang nggak challenging ya kan ngapain Di gitu. mana waktu itu? Di Bandung di Aprak saya kerja sama Pak Sahari, Profesor Sahari Oh, Besari, Iya. besannya Habibie. Ya. Proyeknya bagus-bagus, besar-besar, PT PAL, PT IPTN, Nurtanio dulu. Iya. Setelah itu di reschedule ya bangunan tingkat 5, gue bilang nggak usah dihitung. Iya. Cuman pikiran saya, ini kok ekonom yang menentukan proyek yang harus yang mana jalan, yang mana nggak jalan. Insinyur kan tukang doang ngerjain gitu loh. Maka saya mau bertekad, wah gue mesti belajar ekonomi sama finance. Ya udahlah, gue udah siap mau ke Amerika. Ternyata saya diterima di Citibank. Iya. Ngapain gue belajar lagi kan? Sekalian Kan di belajar. situ juga disuruh belajar kan, yang sekalian eksekutif belajar. program itu ya. Dibayar lagi. Ya, dibayar lagi. Tapi singkat cerita, saya udah di bank, ya Berapa tahun di Citibank? Citibank 7 tahun. Saya sampai vice president. Itu bareng sama seniornya waktu itu Pak ini juga ya yang bikin Bank Mandiri itu Pak siapa? Pak Robi Johan. Robi Johan ya. Dia senior saya udah. Jadi di bawah bimbingan Robi Johan juga waktu Dia itu. udah keluar, udah ke bank dia niaga udah keluar. dia. Jadi saya juga sebelum Pakto ditransfer ya pindah ke Oh, Lipo. Edwin Gerungan kali ya dulu Edwin senior masih ya. Edwin ya. Nah saya singkat cerita kalau main bola ditransfer lah Jadi transfer ya. ke Lipo. Karena waktu itu semua bank cari orang yang udah dididik Citibank ya. Betul. Ya itu kebetulan lah kita di Berapa tahun jadi sempatnya Citibank di Citibank? 7 tahun. 7 tahun. Dan di Lipo 4 tahunan lah. Tapi saya mulai pas di Lipo habis Pakto saya lihat kan ada lagi gebrakan Sumarlin. Ingat nggak gebrakan Sumarlin? Semua deposito. Oh, jadi masuk ke Lipo itu gara-gara Pakto ya. Jadi tiba-tiba banyak bank yang cari bankir ya. Ya, saya sebulan sebelum itu. Oh, gaji langsung mahal lagi kan? Ya, transfer lah kayak main Transfer bola. ya. Kayak Liga Inggris aja Ya. gitu loh. Ya, jadi setelah itu pada Pakto saya lihat ada kontraksi ekonomi.
kontraksi money supply semua ditarik ke BI. Ya. Suku bunga juga jadi mahal banget. Ya tinggi banget ya. 30, Apalagi overnight ya. 30%-an dan bank nggak lending kan. Iya, jadinya. Terus saya pikir ngapain jadi bank nggak nge-lending kan. Iya. Ternyata pada saat itu BI memberikan kredit likuiditas ke BPPC Iya. dengan bunga subsidi. Iya. Saya langsung merenung lagi, menerawang lah. Ini ekonom-ekonom yang Berkeley kemana ini? Iya. Dulu saya bilang engineer kalah sama ekonom. Iya. Ekonom kalah sama siapa? Politik. Politik ya. Nah, gue mulai di situ. Oh, I have to understand politik lah gitu loh. Ini kita mesti klarifikasi karena mungkin banyak yang nggak tahu BPPC itu badan pokoknya pengelola perdagangan cengkeh kalau nggak salah. Monopoli. Monopoli Tommy Soeharto waktu itu ya. Waktu itu saya ingat. Jadi semua orang monopsoni sebetulnya ya. Monopsoni. Jadi semua yang punya cengkeh harus jual ke BPPC. Lalu BPPC ini yang jual ke pabrik rokok mana-mana. Dan mereka dapat kredit lagi, kredit subsidi. Jadi saya langsung melihat, wah ekonom hanya bekerja untuk politisi. Iya. Dulu insinyur kerja buat Untuk ekonom. ya. Saya mulai melakukan analisa politik, ekonomi, dan saya lihat memang fragile banget ya, rapuh banget perbankan kita bakal ambruk lah, singkat ceritanya. Dan saya pikir saya mau masuk politik hanya untuk belajar. Dan pada waktu itu kan hanya ada 3 partai. Golkar, kalau Golkar ya mau ngapain, ikut Orde Baru gitu kan. Antrian juga panjang lagi kan. Semua pengennya ke Golkar ya kalau yang cari itu. Zaman dulu yang jadi pariah ya cuman PDI sama P3. Saya masuk P3, gue kan bukan kiai, ya kan. Ya kebetulan turunan nasionalis juga lah dari pejuang nasionalis, orang tua kakek segala. Ya masuk PDI. Iya. Yang ngajak siapa waktu itu yang di saya PDIP? ketemu aja Mas Suryadi dan dia seneng banget, wah dapat banget. Karena dia susah kan nyari orang yang berkualitas mau masuk partai. Zaman dulu nggak ada yang susah mau. Banget, nggak ada yang semua mau. kan Golkar. Saat ketika saya masuk itu ya semua mau Taryadi segala diancam-ancam semua gitu loh. Dan pengusaha juga bilang ngapain goblok banget lo masuk situ gitu loh kan, sayang karir. Jadi akhirnya harus berhenti dari Lipo, enggak? Akhirnya tekanan itu ya saya berhenti. Ya saya bilang hidup saya kan nggak mau nyusahin orang ya kan. Dan tabungan udah ada lah ya. Lumayan lah, tapi ngapain saya bilang saya kerja nyusahin orang buat apa, saya mundur aja. Tapi saya yakin pada waktu itu bahwa someday kita ekonomi berantakan, perbankan hancur. Nah dari situ saya mulai ketemu Megawati. Megawati juga belum jadi apa-apa. Ya kita mulai ada kaukus lah. Ada Megawati. Sama siapa aja tuh selain Megawati? Megawati, Sofan Sofyan. Ya, itu masih belum banyak lah. Ya, mungkin yang ngerti ekonomi masih sedikit banget ya atau bisnis. Nggak ada, yang punya kerjaan yang baik juga nggak ada zaman dulu. Pokoknya guru nggak boleh ngajar, dokter nggak boleh praktek, ya kan pengusaha apalagi. Tapi saya juga pikir saya belajar aja dulu. Dan ternyata memang akhirnya saya klik gitu loh sama teman-teman yang ingin mendemokratisasikan beneran lah. Akhirnya dari situ ada kaukus PDIP dan Megawati, ya kita selalu melawan lah. Itulah cerita singkatnya. Terus akhirnya berpihak pada Megawati bukan pada Suryadi, gimana ceritanya? Wah, ceritanya panjang ya, karena demokrasi saya belajar di situ. Semua politisi PDIP itu orang pemerintah semua. Iya. Ya, lapornya ke Kasospol, ke Mendagri, ke Pangap, semua. Cuman kita aja nggak lapor ke sana gitu loh. Jadi harus didemokratisasi. Nah, waktu singkat cerita Megawati ikut kompetisi menjadi calon ketua umum. Mulai dari Surabaya gitu. Tapi saya mau itu dulu. Ini supaya teman-teman juga. Jadi waktu itu orang pengurus PDIP itu lapor ke Kasospol, lapor ke Mendagri, lapor ke BIN, bahkan waktu itu. Semuanya ada orang-orangnya lah di situ. Jadi seolah-olah partai itu dikontrol oleh dinas intelijen waktu itu. Oleh suprastruktur. Oleh suprastruktur. Jadi korporatis lah ya. Jadi itu hanya basa-basi aja partai. Jadi saya juga pelengkap aja lah, partai pelengkap pemilu ya.
Dan semua kalau di MPR kan kalau fraksi ABRI udah memutuskan mencalonkan Pak Harto ya semua ikut. ya. Jadi saya melihat itu bahwa mubazir banget demokrasi kita. Dan ceritanya singkat, kita sponsorin Megawati jadi ketua umum dengan segala macam Risiko, tekanan dan segala macam. Akhirnya menang lah, dapat jadi ketua umum. Siapa aja tuh yang nyalonin tuh? Kan pasti kalau yang deket sama Kasoswal sama apa kan nggak mau. Ya kita ada timnya ya, timnya kita yang juga membantu di luar tuh ada Eros Jarot, Ya. lalu Sofan Sofyan, Kwiki Anggi, saya, dan pada waktu itu masih yang lain-lain masih belum naik ke permukaan lah. Ya. Ya, saya, Karena kan seingat saya almarhum Taufik Kimas masih deket juga ke suprastruktur waktu itu. Oh iya, dia sangat dekat suprastruktur dan selalu sangat pragmatis dan konservatif. Iya. Jadi kita tidak melibatkan beliau karena belum apa-apa udah bocor gitu. Bisa ditangkap juga. Itu perintah Mega sendiri, bukan apa-apa ya. Jadi kita punya tim khusus dengan Eros dan lain sebagainya untuk menggarap Megawati. Cornelis Ray juga kali ya. Cornelius Ray, ya itu dia akademisi yang simpatik ke kita. Jadi banyak juga tentara yang simpatik sih dulu. Cuman yang bekerja di lapangan, ya mungkin Pak Taufik juga bekerja di lapangan dengan berbeda lah, beda pasukannya. Karena kan dia juga bikin jembatan ke kalangan Islam kan kalau Pak TK dia itu. supel sih, fleksibel dia. Sama Zulfan dia lebih dekatnya ya. Zulfan terakhir. Zulfan setelah kita 99. Iya. Ini saya bicara 92 ya, mulai 92 lah. Jadi memang setelah Mega terpilih ya saya yang paling acceptable, cuman disetujuin oleh suprastruktur. Mega telepon saya, Laks, yang disetujuin untuk DPPP baru 2 orang katanya. Alex Litai sebagai sekjen dan saya sebagai bendara umum. Kenapa ya? Saya kan bukan orang yang tukang istilahnya bukan aktivis yang melawan pemerintah kan. Kita 78 nggak ikut ya waktu di ITB? 78 ya saya penggembira lah kan, senior. Nggak masuk di dalam ini ya, dalam Heri Ahmadi segala itu kan. Di atas kita kan. Nggak masuk catatan lah. Penggembira yang nggak masuk catatan. Cuman saya kan kita masih angkatan ya baru setahun 2 tahun. Iya 2 tahun ya. Saya masuk 76 udah masuk. Ya, ketua DM-nya kan Heri Ahmadi. Iya. Dia 3 tahun. Rijal Ramli segala ya. Jadi saya masih diterima gitulah. Ya saya jadi anggota DPP PDI. Waktu Munas di Kemang dan yang lain-lain juga, Mbak Mega tuh harus negosiasi dengan tentara. Siapa yang boleh nih, dia kan nggak boleh nih, nggak boleh. Litsus apa enggak ya? Akhirnya banyak orang pemerintah lagi di dalam DPP-nya. Nah ketika itu mulai mereka balelo. Walaupun kita sempat diterima Pak Harto, anggota DPP partai terpilih biasanya kan diterima presiden. Itu pertama kali saya ketemu Pak Harto tuh, jadi pengurus PDI, bukan PDIP loh. Iya, PDI ya. Mega ketuanya, saya lihat muka Pak Harto nggak seneng banget. Wah, saya pikir ini nggak lama nih. Ternyata benar, anggota lainnya mau membelot lagi, direkayasa lagi dalam sebuah sidang paripurna kita DPP. Mereka merasa Mega nggak mampu lah memimpin, lalu melakukan pemberontakan. Nah jadi ada 2 gitu, saya tetap dukung Mega, ini dukung yang lain gitu. Tapi kan pemerintahan sendiri mulai retak kan ketika itu kan, terutama semenjak adanya Ijmi dan Ijmi ya belakangan sih, Ijmi Habibie 99 setelah reformasi kan. Ini kan sebelum sebelum reformasi dong, kan Ijmi yang pertama besarin Pak Harto waktu itu. Oh ya, dengan Habibie ini kan sebelum Kuda Tuli. Iya. Sebelum Kuda Tuli. Ya kan, dan itu kan menyebabkan sebagian dari bahkan di militer kemudian jadi pecah katanya naga merah putih naga hijau itu loh. Ya di TNI juga mulai ada yang keberatan dengan ya. Biasalah, misalnya
dulu ada Hendro Priyono, ada Agung Gumelar, ada banyak yang juga Benny Murdani. Benny Murdani juga ya berkomunikasi lah Ya. dengan kita lah. Tapi ya pada intinya dipecah lagi. Ya. Nah, habis dipecah kan kita mempertahankan Ya. di Ponorogo, 30 tahun lah. lalu ya. Diserbu kita. Ya. Tapi yang Waktu nyerbu, penyerbuan lagi di mana? saya sehari sebelumnya saya ikut pidato di Di mimbar bebas. ya karena saya kan bendahara tuh. Iya. Karena kita harus sediain minum, sediain makan ya kan. Tapi banyak yang nyumbang kan ketika itu. Wah, banyak. Banyak banget kan. Kita buka Kotak amal kotak ya. amal itu penuh terus. Iya, iya. Tapi ya kotak amalnya tuh penyerbuan habis diambil juga. Tapi ada yang ngirim beras juga kan. Wah, itu sih luar biasa sih, nggak pernah saya lihat semacam revolusi Prancis gitu. iya. Luar biasa pada waktu itu. Jadi kaget dong waktu itu di rumah tahu ada penyerbuan ya. Saya tahunya dari wartawan asing. Oh, Karena telepon kan ya. saya paling dekat sama wartawan asing mewakili Mbak Mega dulu kan. Dia minta konfirmasi KPDI diserbu. Wah, saya nggak tahu. Saya bilang saya double check baru tahu gitu. Langsung saya ke kebagusan, langsung kita monitor. Iya. Oh, langsung ke kebagusan. Ya. And then what happened? Ya, semua kita lihat banyak korban-korban berjatuhan dan kita nggak tahu siapa yang melakukan, tapi yang jelas ya cepak-cepak semua lah. Ya. Jadi memang itu pelajaran lah kita antara demokrasi, antara tentara dan sivilian gitu loh. Tapi kalau seingat saya kan suasana di kebagusan saat itu antara kemarahan pengen bales dan juga ada yang sebaliknya nggak boleh, justru harus memanfaatkan ini untuk menunjukkan moral yang lebih tinggi ya. Karena waktu itu AA di pihak mana di antara perdebatan di dalam situ? Saya lebih percaya karena menganalisa modus operandinya tentara Orde Baru itu selalu mengkambing hitam, cari kambing hitam. Itu memang udah modus operandinya lah. Jangan sampai sekarang juga masih jalan. Ya, mungkin masih juga. Itu memang ilmu yang dipelajari. Karena kalau ada satu kambing hitam, yang lain putih jadinya kan. Betul. Jadi sangat sensitif. Pada waktu itu kalau Mega pendukungnya ikut turun, mungkin ada beberapa orang yang ditangkap juga yang dipaksa ngaku, ya ini grupnya Megawati yang melakukan ini, konspirasi PKI lagi, ya cilaka lah, mendingan diam aja pada waktu itu. Apalagi waktu itu emang ada orang kayak Dr. Ripka yang memang dari keluarga PKI apa segala kan. Yang bisa nampung cuman PDI. Jadi untuk aja. dibikin kriminalisasi, PKI-nisasi itu nggak susah ya zaman itu. Sangat berat lah. Ya, berat. Sangat berat. Dulu kalau udah dicap PKI berat lah ya. Udah nggak ada harapan lagi, nggak ada hak sipil kita. Hilang aja ya. Jadi saya juga pada kubu yang kayak ahimsa Gandhi aja udah. Let them make unforced error gitu. Iya, kalau kayak main tenis gitu ya. Biar mereka yang bikin kesalahan nggak usah disemes. Okay. Tapi it's a brilliant move ya. Kalau nggak kita bisa hancur semua. Sementara yang mau melawan terus banyak anak-anak muda. PRD itu Budiman segala teman-temannya. Yang jadi target operasi Mawar lah, tim Mawar lah ya. Itu anak-anak muda lah yang memang masih emosional ya. Kita kan maraton kan. Kalau maraton masa sprint duluan capek nggak nyampe nanti. Iya. Terus gimana? What happened then? Ya akhirnya kita berjuang dengan tertatih-tatih setelah itu ya. Apalagi sebagai bendahara nyari duitnya pasti susah banget Ya ya. zaman dulu nggak ada yang mau. Ya saya sempat. Tapi yang sembunyi-sembunyi adalah ngasih. Nggak juga. Paling dulu Arifin Panigoro yang udah mulai ya. Sejak kapan Arifin bantu itu? Ya pas simpatik lah. Sejak Kuda Tuli itu. Sebelum Kuda Tuli dia juga. Ya udah bantu ya. Ada Meliono ya, adiknya Siswono ya. Adiknya Siswono kebetulan teman kita juga kan. Seangkatan ya sama AA ya? Dia 1 tahun di atas saya, dari mesin. Mesinnya.
almarhum ya. Ya. Dan juga yang ya kebetulan Quick Kiangi juga ada lah duitnya sedikit-sedikit ya. quick lumayan lah, paling enggak bawa badannya sendiri bisa lah. Kalau bawa bokongnya aja mesti dibayar. Saya sempat ya saya punya rumah di Australia, saya jual buat kegiatan ini. Ya. Nggak mau kemana lagi gitu loh, karena udah tanggung basah gitu kan. Ya. Tapi ya dengan perhitungan kondisi perbankan pada waktu itu saya yakin bakal ambruk. Makanya saya bangun Econit sama Rijal sama Arif Ariman, Ya. ya kan. Nah di situ kita Dan bisa dapat klien tuh waktu itu. kliennya kebanyakan klien saya sih, Oh. tapi nggak pakai nama saya gitu loh. Oh. Sama nama Econit. Kan saya di bank network klientelnya juga banyak gitu hubungannya. Jadi banyak yang retainers lah. Ya. Tapi mereka nggak takut waktu itu. Karena saya nggak tampil. Oh. Saya nggak tampil, Rijal Ramli yang tampil. Iya. Kan Rijal masih independen. Ya. Saya udah ke PDI. Susah. Ya. Tapi ya masih saya bukain pintu loh. Ya. Tapi ya dengan Econit itu kita melakukan analisa, forecasting dan lain sebagainya lebih yakin lagi gitu. Ya. Cuman karena kita independen. Ya. Kalau kita menganalisa tapi kita punya conflict of interest, kita jadi bias. Bias ya. Jadi bias nggak percaya lah gitu loh. Nah kita kan sebagian kecil yang independen doang. Kita melihat lebih eagle eyes view-nya lebih jelas gitu. Dan waktu itu kayak Goldman Sachs nggak punya orang yang ngerti beyond angka-angka di accounting ya. The problem Pak Harto itu adalah the golden boy of The West. Bank Dunia. Ya, Bank Dunia. Ya, Bank Dunia ngasih uang pinjaman banyak. Ya. Dia harus mencari showcase yang sukses dong, ya kan? Ya. Kesuksesan selalu di-create jadinya kan? Ya. Ya, bias lagi. Ya. Jadi memang kalau saya kasih kredit ke Bambang, masa saya jelek-jelekin Bambang? Ya. Ntar kreditnya nggak balik. Iya, nggak balik. Ini the good showcase. Bankers dilema lah kalau itu. Iya, itu persis. Ya. Persis pemerintahan Orde Baru dengan Bank Dunia dan lain sebagainya. Dan dipuji terus kan. Ya. Sampai jatuh pun terakhir masih jadi mendapat pujian baik. Ya. Walaupun kita ingat sih waktu itu kalau ada laporan tahunan Bank Dunia, kita semua berebut cari yang draft yang paling awal karena biasanya kalau yang udah keluar ke publik udah banyak diedit. Iya. Tapi kalau kita lihat Pak Harto ya dengan tim ekonominya sih cukup disiplin ya. Disiplin ekonominya bagus, masih nurut dengan timnya lah. Ya, asal jangan cross his line aja. Atau menyangkut putra-putrinya lah ya. Putra-putri dan jangan cross his power. Ya, kayak petisi 50 gitu. Tapi ekonomi cukup baik. Oke. 7% kan selama Pak Harto rata-rata. Dan masih secara policy, masih secara akademik masih bagus. Tapi kenapa terus Anda prediksi banking akan runtuh? Karena perbankan itu benar-benar dikelola secara brutal. Oleh swasta terutama ya? Iya, swasta dan pemerintah. Pemerintah juga, dulu Bang, kalau kita mau ketemu di root bank pemerintah udah kayak ketemu dewa. Iya, betul. Saya ingat saya di Citibank kan saya pegang financial institution. Mau ketemu mereka itu kayak ketemu dewa. Mau main golf ada yang bawain sepatu, konglomerat yang bawain sepatu. Saya pikir ya ampun, kok begini ya. Tapi ini juga Tuhan Maha Kuasa. Akhirnya saya ngangkatin dirut-dirut bank pemerintah. Saya selalu setiap ngangkat mereka itu flashback lagi. Wah ini dulu dewa-dewa, posisi dewa-dewa semua gitu loh. Oke, tapi itu kan kuda tuli. Setelah kuda tuli tertatih-tatih, tapi terus terjadi krisis kan? Iya. Jadi krisis itu ya memang waktu itu AA apa kesibukannya waktu awal? Saya setelah kuda tuli sampai jatuhnya Pak Harto itu. Saya terus berjuang sama Ibu Mega, nggak bisa kerja saya. Bisnis pun ya adalah konsultan advising beberapa
beberapa orang untuk dapat dapur ngepul ya. Ya. Dan kita kalau mau bisnis nggak mungkin bisa. Cuman ya saya intensif banget waktu itu dengan Mbak Mega, dengan yang lain-lainnya merencanakan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Termasuk sama Eros juga ya. Ya Eros juga orang yang cukup diligent ya, cukup pandai membaca situasi politik dan networkingnya di politik Luar biasa ya. luar biasa. Termasuk dia bikin Detik itu ya. Iya ya, dia itu sebagai sutradara, dia pelaku sejarah yang menulis sejarah. Biasanya kan yang menulis sejarah bukan pelaku sejarah kan. Iya. Itu bukunya mesti dibaca, itu bagus itu. Saya baca itu kayak flashback aja. Iya. Jadi memang pada waktu itu kita harus independen. Saya masih ingat kok ketika saya masuk PDI dekat dengan Mega, klien-klien saya dulu di bank kan banyak. Ketemu saya tuh takut banget. Tapi dia nggak enak. Satu hari saya ketemu di hotel, di coffee shop, duduk ngobrol. Ada dia saya panggil duduk. Orang itu pengen banget ngobrol sama saya, tapi sambil takut. duduk dia celingak-celinguk gitu. Takut kelihatan orang. Kayaknya kita orang kusta gitu. Iya. Tapi waktu itu kan masih, tapi di MPR-nya udah nggak lagi dong. Sampai tahun berapa di MPR-nya? 92 saya di MPR. Sampai 97. Oh, masih di MPR ya? Dulu saya kepilih di DPR, PDI dari Jawa Barat. Jadi saya tuh Jawa Barat saya maju zaman Suryadi masih. Jawa Barat rekor dapat 9. Padahal sebelumnya paling 2 gitu loh. Dapat 9 termasuk Pak Taufik dari Jawa Barat dan juga Sofan Sofyan. Saya dapat di PR, tapi saya pikir ngapain saya di DPR? Full time kan? Itu full time, saya juga banyak kerjaan di luar. Udah full time kan nggak ngapa-ngapain juga. Akhirnya saya mundur, saya ke MPR aja. DPR diganti oleh Sofan Sofyan. Saya kasih posisinya ke Sofan. Oh, dia nggak menang waktu itu Sofan? Dia di nomor 10 apa gitu. Satu dikit. Jadi saya pergantian antar waktu jadi ya? Atau, saya tuh mundur aja, tapi pindah ke MPR. Nah MPR kan cuman ya setahun sekali, paling enggak status doang gitu. Tapi waktu pertanggungjawaban Pak Habibie jadi udah nggak di MPR waktu itu ya? Pertanggungjawaban Habibie saya masih di DPR. MPR bukan MPR ya? Udah, itu kan pemilu 99. Oh 99 ya. Oh 99 dapat lagi? Dapat lagi. Maju lagi saya jadi dari daerah Jawa Barat juga. Tapi 97 kan kita nggak ikut pemilu. Iya. Ya makanya Mbak Mega membacakan pidato menolak pertanggungjawaban Soeharto itu. Itu yang ramai banget itu. Iya. Itu yang di ini ya di mana ya waktu itu pembacaan? Bacanya di Kebagusan. Kebagusan ya. Udah pindah ke Kebagusan waktu ya. Nggak, di Kebagusan di rumahnya. Oh, di rumahnya. Dan kita Lenteng Agung itu juga ya saya yang kasih juga. Kalau enggak lontang-lantung kita. Itu dari mana itu rumah di Lenteng Agung? Dulu saya konsultan dibayar sama properties. Jadi saya kasihin aja ke tahun berapa PDI. itu jadi pindah situ? 98-an ya. Sebelum krisis tapi ya? Sebelum krisis. Jadi ya tadinya kan kita sebagai organisasi tanpa bentuk gitu. Makanya waktu kemudian Presiden Gus Dur, waktu itu AA didukung oleh Ibu Mega untuk masuk kabinetnya Presiden Gus Dur. Ya. Iya. Tapi pas 6 bulan saya dipecat sama Gus Dur. Kenapa waktu itu dipecat? Ya kan kita habis reformasi. Kan elan perjuangan kita reformasi. Lalu saya periksa ada di BPPN, di bank-bank pemerintah kan ada yang nggak beres gitu loh. Dan ada satu debitur nggak beres. Lalu saya investigasi, ya saya bawa ke kejaksaan,
Marzuki Darusman, Iya. itu semua buktinya jelas semuanya. Saya bilang sama Gus Dur juga, Mas Dur ini saya bawa, ini kan opening salvo dari reformasi nih, Iya, ya kan semangatnya masih Ya, gitu. masih anti KKN kan Iya reformasi. betul, this is an opening salvo. Saya ke kejaksaan, saya kasih mapnya, wah wartawan masih saya ingat tuh banyak. Cuman saya telepon Pak Jaksa Agung, tolong terima saya ya, karena ini simbolik. Ya. Tapi ternyata orang itu mendekati Pak Taufik, Oh, Sinivasan lah namanya, Teks Mako. Mendekati Pak Taufik ya, waktu itu Pak Taufik mungkin udah mau dijadikan komisaris utama. iya, iya. Oh, dia komot di situ. Terakhir begitu. Nah akhirnya walaupun saya udah minta izin sama Gus Dur, besok harinya Sinivasan dibawa Mas Taufik ketemu Gus Dur di istana. Oh, Ya udah saya di macam-macam lah, saya dibilang korupsi lah macam-macam ya, dipecat. Pecat bareng sama Yusuf Kala lagi. oh, Yusuf Kala juga dipecat. Dia telepon saya lagi inget sore-sore, saya bilang gue sholat asar dulu Pak. Ayo kita bareng aja, bareng kan dipanggil. Dipanggil sama Gus Dur bilang, waduh terima kasih udah datang, ini kali saya ingin melaksanakan hak prerogatif saya katanya. Tidak ada debat, tidak ada pertanyaan. Tipe Gus Dur lah. Ya. Terus dia bilang, saudara berdua dipecat katanya. Ya mau ngelawan gimana gitu. Saya bilang. Terus tapi saya masih punya posisi dubes 5-0 saya bisa taruh. Tinggal bisa pilih lah katanya. Pak JK sih tentu nggak mau lah jadi dubes, ngapain deh. Saya juga tengok Pak JK, saya bilang sama Gus Dur kan kita kenal lama kan. Saya bilang Pak Presiden kalau gitu dubes tuh orang koruptor semua. Karena kita dipecat kan karena alasan korupsi. Tapi ya itulah saya mulai kecewa. Reformasi itu ya sudah miscarried. Iya. Ya, pada hari pertama udah begini. Waktu itu AA ikut Fordem nggak sih? Nggak ya? Fordem tuh anak-anak Nggak ya? Itu senior kita. Iya, iya, iya. Marsilam, Iya, maksudnya iya. Bondan, Iya, iya. Gus Dur itu kan jauh di atas kita kan. Iya. Oke. Saya Terus ngapain setelah dipecat? setelah dipecat balik lagi saya ke DPR. Belum ada PAW dulu. Oh. Balik di DPR sampai terakhirnya ya ada kita pansus. Lalu Menggulingin Gus Dur. menggulingin Gus Dur. Mau saya disuruh Mbak Mega, saya yang baca pemandangan umumnya. Tapi Bisa nggak akhirnya, cerita tuh suasana ketika mau menggulingkan Gus Dur ketika itu gimana? wah tense banget sih. Iya. Karena kan serba salah ya. Kita kenal baik sama Gus Dur, lalu juga banyak ada Bulog Gate, ada Brunei Gate, ya kan. Tapi akhirnya Yeni juga datang ke saya, bilang Maslak, Bapak bilang bukan minta maaf, bukan Bapak loh, karena teman Maslak sendiri yang minta dipecat ya. Dia bilang ya nggak usah, nggak minta maaf, bilang kita juga udah tahu dan saya nggak dendam gitu. Ya itu udah sejarah lah gimana. Karena memang pada waktu itu situasi juga mudah dipecah belah. Yang saya kecewa juga kan tokoh-tokoh reformasi, Mega, Gus Dur, Amin kan Pecah. jadi ya gimana? Sebetulnya kan yang Panglima menggulingkan Gus Durnya bukan Mega kan, tapi Amin Rais. Ya itu yang Gus Dur marah-marah kan sama Amin Rais. Dan setahu saya sampai saat terakhir sebetulnya Mega tuh nggak terlalu mendorong ya. Ya Mega sih sebenarnya pasif lah dia. Iya, pasif dia. Bukan orang yang aktif gitu ya. Karena saya ingat kan salah satu opsinya waktu itu adalah ya udah deh gini, walaupun Mega jadi kepala pemerintahan, Gus Dur kepala negara aja. Dan Mega seingat saya waktu itu udah oke dengan solusi itu. Gus Dur yang menolak. Ya. Waktu itu kan antara dilema ya, mau terima jadi wapres apa enggak. Iya.
akhirnya diterima juga Iya. jadi wapres daripada nggak jadi apa-apa kan. Masa pemenang pemilu Iya, walaupun di Bali sampai pohon ditebang-tebang. ya, gitu marah kan. lah, wajar lah. Orang lain. Karena sistem demokrasi kita itu ya harus 750 anggota DPR kan, kita harus 375 ya. Nah makanya itu buat ini ya, mungkin buat catatan sejarah juga dari pelakunya ini. Saya tuh bingung, kan boleh dibilang yang menaikkan Gus Dur dan menyebabkan Mega tidak naik jadi presiden walaupun PDIP menang paling besar dalam sejarah. Itu kan poros tengah yang dipimpin oleh Amin Rais. Tapi kemudian kembali Amin Rais yang memimpin penggulingan Gus Dur kan. Ya, betul. Dan PDIP ikut mendukung. Itu gimana tuh perubahan petanya itu seperti apa benar? Kan begini, saya selalu nemenin Mega waktu itu, waktu sidang umum. Ya. Ya. Jadi ada yang menghadap Mega, semuanya lah, dari Amin Rais, Akbar Tanjung, Wiranto, saya temenin aja. Juga mereka ketemu Gus Dur. Ketika ketemu Gus Dur bilang, wah saya kan udah sakit, saya hanya presiden, ya paling menteri luar negeri saya ambil, sisanya kalian aja lah gitu loh. Kan sur semua yang ketemu Gus Dur. Sementara ke Mbak Meganya diem aja, nggak memberikan janji, nggak memberikan apa. Dia pikir kan saya kan pemenang pemilu, ya kan, masa mesti didikte macam-macam. Itu bedanya Gus Dur sama Mega. Gus Dur fleksibel dan istilahnya cerdik lah. Mega lincah. Mega nggak fleksibel, pendiam dan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Saya nemenin, saya bilang, Mbak ngomong aja, mau bagi-bagi gimana, dia diem aja. Ya akhirnya manyun juga dia, karena kita menang hanya 143 kursi ya. Kita mau jadi presiden harus 375. Karena waktu itu MPR yang milih presiden, bukan MPR, belum pemilihan langsung kan. Ada utusan daerah, utusan golongan, fraksi ABRI yang nggak ikut pemilu gimana? Percuma itu pemilu mubasir, dia bilang. Ya kalah lah, dan semua sentimennya kan masih, satu perempuan, kedua masih dikuasai oleh anasir-anasir Orde Baru, Golkar, lalu PNS, ya kan, TNI, semuanya ya masih kalah. ada fraksi ABRI masih ada. Masih waktu kuat, itu kan. fraksi ABRI utusan golongan daerah. Tapi itu kan waktu akhirnya menerima jadi wapres bukan jadi presiden. Tapi kemudian dinamikanya sampai kemudian rame-rame nggulingin Gus Dur di MPR. Ya karena kita juga tadinya kan menjaga hubungan Gus Dur ya. Tapi masalahnya Gus Dur itu satu memecat saya. Udah Mbak Mega bilang jangan dipecat. Tapi kan jadi akhirnya ada hubungan yang kurang baik. Tidak saya aja, Yusuf Kalla dari Golkar juga. Ya dua ini kan udah cukup untuk menggulingkan. Plus ada Amin Rais lagi. Amin Rais pikir wah dia kan mau jadi playmaker istilahnya. Ya jadilah, karena kesalahan-kesalahan Gus Dur yang tidak terlalu signifikan menurut saya. Tapi yang membuat Mega akhirnya menyetujui penggulingan Gus Dur itu faktor paling utama apa? Ya kan dia jadi presiden. Simple aja. Simple itu aja. Iya. Padahal semua teman kan dulu kalau selama reformasi kan rumah saya di sentral sini. Gus Dur di Ciganjur, Mega di Kebagusan, ngumpulnya kan di rumah saya terus, makan di rumah saya, baca koran saya yang bacain semua. Jadi pertemanan itu bisa jadi perselisihan gitu. Saya juga sedih juga sih melihatnya. Tapi hubungan mereka setelah peristiwa itu bisa balik lagi atau udah patah arang ya? Saya kira agak patah arang ya. Dianggap Gus Dur, dianggap Mega pengkhianat, Mega menganggap Gus Dur juga kenapa dulu mengkhianati dia juga. Tapi that's politik, kawan melawan, nggak ada bedanya, berubah-ubah. Oke, terus Mega naik, AA jadi Menteri BUMN lagi kan? Iya, jadi pada waktu itu saya juga. Dan waktu itu keadaan keuangan pemerintah parah.
bukan parah lagi, bangkrut. Bangkrut ya. Pertamina mau buka LC, mau import barang pun nggak ada yang terima. Nggak ada yang terima. Bahkan istana aja nggak bisa bayar listrik, ingat saya waktu itu ya. Sempat. APBN nggak ada isinya. Pajak dari mana, Pak? Pajak konglomerat semua bangkrut. Perusahaannya di BPPN. Ya. Perbankan semuanya juga di BPPN. Jadi sumber APBN dulu itu hanya pajak konsumen yang nggak begitu banyak, ya, dan penjualan aset di BPPN dan privatisasi. Itu Nah, disinilah tanggung jawabnya AA yang kontroversi sampai sekarang kan. saya dituduhin selalu menjual negara, menjual aset negara. Tapi kan saya bukan Superman, mana bisa sih gua jual Indosat sendiri gitu kan, nggak mungkin. Misalnya nih pengadilan ada keputusan gembong narkoba dihukum mati, and then Bambang jadi juru tembaknya. Apakah pembunuh bukan? Kan bukan dong, ya kan? Tapi on hindsight itu ya, setelah sekarang gitu, sebetulnya AA masih merasa itu keputusan yang tepat atau ada alternatif lain menjual Indosat itu kan kayaknya jadi satu babak sendiri gitu di dalam sejarahnya seorang Laksamana Soekardi lah ya. Begini, memang itu untuk orang awam sulit dicerna. Ya. Tapi buat kita yang mengerti ekonomi, korporasi, dan strategi, dulu memang itu IMF mendikte kita untuk melakukan privatisasi. Pada saat itu saya harus milih yang mana. Ya. Dan IMF pada situ posisinya kuat karena dia yang ngasih duit ya. Bukan kuat lagi, kita kayak dijajah. Kita dijajah kan tiap tahun ada LOI, Letter of Intent. Untuk dapat uang itu harus tanda tangan. Ya mending banyak lagi uangnya. Uangnya juga cuma berapa sih? Ya di encerit-encerit dicicil gitu. Tapi benar-benar kita sakit hati. Ya. Jadi yang masih sakit hati ya nih sama IMF. Saya masih sakit hati juga karena sebagai negara yang berdaulat, kan saya bukan pemimpin tinggi, emang nggak ada pilihan lain. Soalnya IMF itu hanya untuk confidence booster. Iya. Terhadap dunia. Terhadap dunia investasi. Cuman itu aja, nggak ada IMF orang percaya lagi gitu. Itu aja. Itu kayak Citibank kan, kalau kita dapat kredit dari Citibank, walaupun kita diikat sana sini, tapi kita ambil karena begitu kita ambil, bank lain akan buka keran ke kita kan. Seperti itulah. Seperti itulah IMF posisinya. Cuman kasus Indosat itu kan saya lihat satu, Indosat itu monopoli. Ya, ingat nggak SLI, saluran langsung internasional 008. Dan itu pakai kabel laut. Satu monopoli kabel laut. Kedua, kita ada undang-undang Telkom baru kan. Jadi harus ada bersaing antara Telkom dan Indosat. Ada Telkomsel lah jadi. Ada Telkomsel. Ngapain BUMN punya dua? Kedua, saya lihat ini adalah teknologi yang dan Telkomsel udah boleh sambungan internasional. Udah boleh. Ini bakal jadi udah duopoli ya, nggak monopoli lagi. Betul. Dan bersaing lah. Undang-undang kompetisi kan. Persaingan usaha juga udah mulai. Dan saya lihat Indosat ini teknologinya akan kadaluarsa. Iya. Karena umur di teknologi di situ cepet sih ya. Cepet banget. Nah itu makanya saya bilang kita jual satu aja. Ngapain kita adu kompetisi dua-dua gitu. Selanjutnya juga yang beli Indosat itu dari Singtel terus ke Temasek, Qatar. Dari Temasek tuh dijual lagi ke Qatar. Saya ngobrol lagi sama orang Qatar nih, QTEL. Dia spend $10 billion untuk 3G, 4G, 5G. Kita mana mampu, lagi susah kok. Yang untung juga si Singtelnya ya. Dia jual tuh kan untung gede ya. Ya itu emang ada yang kecemplung Qatarnya ya. Iya, itu ada bagian-bagian, ada yang untung, ada yang rugi. Tapi Indonesia dapat berapa sih waktu itu, ingat nggak? Ya lumayan sih, lumayan. Untuk ngisi APBN lumayan. Dibandingin dengan dana dari IMF lebih gede kayaknya ya. Enggak terlalu, tapi hampir sama lah. Ya hampir sama ya. Tapi nggak pakai diikat-ikat ya. Iya betul. Dan mungkin juga, itu pembenarannya ya. Menjual itu tidak mengganggu kedaulatan seperti pinjam dari IMF. Betul. Dan kita juga BUMN kan
kita harus pikir strategis lah. Semakin banyak BUMN kan semakin banyak orang yang mengganggu ya secara politik ya. Kalau ini kan akhirnya Kerasa waktu itu ya, waktu Menteri BUMN banyak partai politik minta jatah. banyak pasti. Makanya saya pikir untuk yang nggak penting-penting diprivatisasi aja. Toh pajaknya masih di sini. Ya, Bayar PPN masih di sini, bayar PPH masih di sini. Pegawainya masih orang Indonesia. Ya, Capex-nya dia yang bayar. ya, Kalau dikumpul-kumpulin setelah itu pemerintah nerima di APBN lebih banyak lagi. ya, Cuman rasanya nggak memiliki gitu loh. ya. Tapi kalau memiliki dikorupsi buat apa juga? Nah, terus ada kontroversi yang kedua, penjualan tanker VLCC itu ya. Sampai sekarang kita nggak punya tuh ya, very large crude carrier itu ya. Ya gini, dulu yang salah satu yang membuat Pertamina ambruk itu kan bisnis tanker juga. Iya, ya. Ya, siapa namanya orang Greek itu? Ya itu ceritanya zaman Ibnu Sutowo. zaman Ibnu Sutowo. 10 miliar dolar kalau nggak salah. Iya, itu kan Pertamina jadi hancur. Nah, kasus VLCC itu adalah order Pertamina ya ke Hyundai Iya, yang masih dicicil belum lunas. iya, iya. Nah, Pertamina kita kan selama IMF itu harus menjadwalkan ulang proyek-proyek mega. Iya, iya. Misalnya proyek dalam tenaga listrik itu Paiton, Tanjung Jati, Karahabodas. Karabodas. Nah, Karabodas ini yang di reschedule, dia menuntut di pengadilan internasional. Karena dia bilang udah invest segini-segini mestinya dibayar. Tapi Karahabodas itu banyak misteri juga ya. Benar. Dia udah dapat asuransi, dia masih minta dari kita dan kita kalah di pengadilan internasional. Kalau nggak salah satu pemiliknya tuh istrinya Bush ya. Koneksinya ke Amerika. Ya, Amerika Koneksinya ya. Kelompoknya, gengnya Presiden Bush lah itu. betul. Makanya akhirnya singkat cerita kita kalah di pengadilan internasional. Tapi AA agak tahu nggak detailnya kan itu kan waktu itu ya termasuk yang marah itu almarhum ahli arbitrase kita Pak Priyatna Priyatna Abdul Rashid Ya. ya yang mau nego tapi tahu-tahu malah diturunin disuruh pulang itu. Banyak lah ceritanya banyak dan kita Jadi juga banyak misterinya lah. banyak gitu. misterinya betul. Cuman karena mereka menang, mereka bisa nyita barang Indonesia di mana aja di dunia ya. Nah, keputusan arbitrase internasional Itu putusan arbitrase mana SIAK atau di mana? Washington. Washington. Oh, karena dia ikut political insurance ya. Kita harus patuh itu. Ya, kalau nggak bisa disita barang kita di mana. Emang keputusannya 600 juta dia Karabodas diperbolehkan menyita aset Pertamina dimanapun. Seharga 600 juta dolar. Ya, 16 juta dolar. Itu sebenarnya nggak sampai segitu. Kita nego sama banyak orang bus juga. Akhirnya kita boleh ambil 300 juta. Dengan alasan itu bukan uang Pertamina, itu uang pemerintah. Tinggal 300 juta. Nah, ini Karabodas lihat ada tanker. Mau diambil. Mau diambil, dia udah kirim surat ke pengadilan di Korea Selatan. Supaya kalau selesai tolong dikasih ke mereka. Ya. Tapi kan masih belum lunas. Iya, iya. Istilahnya BPKB-nya belum ada lah, ya kan? Iya. Itu kayak kita beli rumah belum dibayar lunas, jadi itu masih miliknya bank atau ya gitu betul. ya. Kita masih nyicil kan. Akhirnya kan daripada diambil udah jadi, kita kan diam-diam kita jual. Ya, itu kayak jual rumah yang belum selesai cicilannya ke orang lain, dia nerusin cicilannya gitu kan. Ya, itu hampir seperti itu. Ya. Kalau saya mau diam aja, bukan saya, direksi Pertamina, saya juga nggak ikut campur. Dan itu memang usulan dari direksi Pertamina. Dari direksi Pertamina. Daripada disita itunya ya. Ya kalau dia nggak mau kerja, diam-diam aja, biarin aja, mungkin nggak jadi tersangka gitu. Nah, akhirnya KPK udah periksa, KPK udah lepas, nggak ada case katanya, tidak merugikan negara. Bahkan BPK bilang nggak bisa ngitung kerugian negaranya kan. Malah untung dia bilang terakhir BPK, untung 50 juta dolar. Karena hasil jualannya itu lebih dari hasil kita belinya. Jadi soal dua hal kontroversi ini soal penjualan Indosat dan penjualan hak atas kontrak VLCC ini
AA sih tidur nyenyak aja ya. Tidur nyenyak lah, cuman dulu ya dari tersangka juga masalahnya. Oh itu deg-degan juga waktu jadi Ya tersangka. mau ditahan saya. Tapi gimana caranya bisa nggak ditahan? Nah kan begini, KPK sudah mengatakan tidak ada case. Ini politik. DPR bikin pansus. Pansus. Sampai pansus loh, sampai paripurna. Dipanggil KPK. KPK bilang nggak ada case. Nggak boleh, Pak. Ambil kejaksaan, suruh ambil oper. Mana ada kasus kejaksaan ambil dari KPK. Kejaksaan dipaksa lagi. Saya jadi tersangka. Ini teman-teman saya juga di PDIP. Ya kan? Teman saya di PDIP yang di pansus sama teman-temannya di Komisi 3 semua. Maunya memenjarakan saya. Kenapa kok mereka sesama Karena PDIP? mungkin saya kan terakhir kan bikin partai lagi. Oh itu sesudah pecah ya? Iya kan setelah saya berhenti jadi menteri juga. Diperiksanya sesudah nggak jadi menteri ya? Iya. Nah ini jadi menarik. Pisah dari PDIP itu kan karena apa? Ya itu sebenarnya dulu kan kita membranding Megawati kan bareng-bareng. Ya. Sama Eros segala kan. Sama Pak Arifin Pandigoro. Ya, Megawati dijadikan sebuah branding yang bagus lah. Ya kan dengan citranya juga semuanya. Kita semua sama-sama lah berjuang ya. Akhirnya kan menang. Jadi presiden lah ceritanya. Tapi setelah jadi presiden kan diambil oper itu. Yang Eros segala udah nggak boleh mendekat lagi. Urusan TK ambil oper semuanya. TK yang ambil oper. Dan ya banyak orang baru lah yang bisik-bisikin dia, yang nggak pernah ikut berjuang dari dulu. Cerita perjuangannya juga nggak tahu. Pahlawan kesiangan lah ya. Iya banyak lah saya lihat di sana dan akhirnya kan pemilu kalah. Iya, kalahnya dropnya gila-gilaan lagi kan masa petahana kalah. 2003 ya. 2004 pemilunya. 2004 Petahana kalah. Kalah. Dan kalah sama anak buahnya lagi. Iya kan? SBY yang naik jadi presiden. Itu kan kekurangan lincahan Megawati. Mungkin kalau dulu ada Eros bisa dinegosiasi, bisa dipertemukan, bisa jadi jalan yang terbaik kayak gitu loh. Tapi kan Eros duluan ya ninggalin karena Eros waktu itu pengennya kan suksesi di PDIP itu berjalan sebagai partai demokrasi lah gitu. Iya, itu ketika kongres di Bali. Semarang. Oh Semarang ya. Semarang dia juga 2002 ya itu ya. Mega juga minta udah kamu maju aja katanya atas restunya Mega juga. Tapi di tengah jalan ya akhirnya balik badan juga mungkin tekanan terutama dari almarhum Taufik Kimas ya. Tekanannya jadi serba salah juga. Saya lihat Mega tuh selalu bimbang juga kalau udah bertemu Pak Taufik. Jadi ya akhirnya Eros dianggap membelot gitu loh. Padahal restunya Ibu Mega. Nah ketika pemilu 2004, peranan-peranan yang teman-teman seperjuangan lama itu udah tidak ada. Semuanya orang baru semua yang nggak ngerti elan perjuangannya. Mungkin juga pengkhianat juga gitu loh. Kalau saya kenal Eros Jarot kan, kalau versinya dia, ya selain karena dia merasa itu harus dia merasa bahwa kalau dia kan aliran Soekarnois banget ya. Jadi dia maunya PDIP itu aliran Soekarnois lah gitu. Bukan pragmatis seperti sering dipakai almarhum Pak TK kan kira-kira gitu ya. Ya memang ideologinya kan nasionalisme pragmatis. Marhainis lah ya. Nggak terlalu juga lah. Modern Marhainis lah. Ya modern Marhainis ya. Yang bukan sosialis banget gitu loh. Karena welfare state lah kira-kira ya. Betul. Nah, mungkin karena sempat besar di Jerman juga kali ya. Bisa jadi Karl Marx. Tapi enggak juga. Eros punya pandangan oke lah. Iya. Secara ideologis dengan AA Eros tuh kira-kira mirip-mirip aja. Kita cocok. Walaupun mungkin AA lebih kanan dikit lah ya. Saya lebih kapitalis dikit lah. I'm in the middle gitu loh. Iya. Jadi kapitalis enggak 100%, tapi welfare state juga gitu loh. Jadi saya in the middle. Skandinavian lah kira-kira ya. Iya betul. Nah Pak Kwik tuh agak sosialis. Iya. Pak Kwik berbeda itu. Beda ya. Sosialis banget. Di Belanda aktivitas dia juga mahasiswa sosialis. Tapi kenapa waktu itu AA nggak dukung Eros waktu itu ya?
Saya dukung Eros. Waktu dia maju Ya, di Semarang. di Semarang, ya saya juga masanya pada waktu Kongres Semarang, saya juga Mbak Mega udah bilang, Laks kamu bantu lagi ya. Tapi pada itu udah ada kasus teks mako. Oh. Semua Pak Taufik saya di-ban juga. Oh. Mega aja sendiri marah kok. Ya, ya. Kalau saya dipanggil habis Kongres, Laks saya udah nggak bisa perjuangin kamu lagi katanya. Ya udahlah Mbak, saya pikir Ya. enggak, saya madatan jabatan juga kan enggak. Ini kasus teks mako buat saya menarik ya. Kasus mako itu kan tadinya AA sama almarhum Rizal Ramli itu satu ikonik, satu jalan lah. Tapi dalam kasus teks mako jadi berseberangan ya. Kenapa itu ya? Teman saya dulu Tempo doang. Kenapa ceritanya? Ya, berdasarkan fakta kan gitu. Ya. Tapi waktu itu Rizal itu datang ke saya, Laks ini sinifasan jangan diganggu, gitu loh. Alasannya apa? Ya saya bilang, Jal ini faktanya udah jelas-jelas seperti ini. Tapi saya nggak tahu alasan dia. Ternyata dia advising sinifasan. Jadi ya kita dulu teman, terakhir kan cari makan di mana aja gitu. Padahal sama-sama ITB, sama-sama base-nya engineer ya. Ya itu kan kalau cari karir dan ngais-ngais rezeki kan berbeda juga. Ya itu maksudnya Iya. Pak Rizal datang saya supaya sinifasan jangan diapa-apakan. Dan pada saat itu Rizal mulai dekat dengan Taufik Kimas. Walaupun ujungnya berantem lagi ya. Iya, itu yang akhirnya saya kan sendirian gitu loh. Nah di situ saya tidak nyalahin Rizal juga. Emang politik itu. Dulu kan Ekonit saya ajak ke Mega juga. Iya. Dukung Mega. Yang Ariman setuju, Heri Ahmadi setuju ikut. Lalu ada yang lain-lain setuju ikut. Rizal nggak mau. Alasannya? Mega bodoh katanya. Gue kan tersinggung. Iya. Gimana nih? Saya pikir Iya. kok bodoh. Habis gimana? Tentara aja dia bilang. Wiranto. Oh. Dia deket banget sama tentara. Saya bilang nggak bisa dong. Ya. Ini kan demokrasi. Akhirnya dia tetap nggak ikut Mega. Terakhir pas Gus Dur, Taufik Kimas yang bawa Rizal, jadilah dia di situ. Setelah itu deket banget tuh sama Taufik Kimas. Itu ceritanya. Jadi dinamika di dalam nih seru banget kayaknya. Wah politik sih yang siapa makan siapa gitu loh. Tapi ada nggak sekarang analisa kenapa Partai Demokrasi Pembaruan yang dibangun oleh AA sama Roy Janis almarhum dan didukung juga mungkin sama almarhum Pak Arifin Panigoro ya mungkin. Ya Arifin ikut. Itu kenapa akhirnya nggak berhasil? Ada semacam ini nggak lesson learn dari situ? Oh banyak lesson learned itu banyak sekali. Pertama kita mau menghilangkan budaya feodal di politik. Kita mau demokrasi. Mau partai politik tuh lembaga demokrasi kan gitu ya. Kita mau demokrasi bahwa pengambilan keputusan tidak tergantung dari satu orang. Makanya ada collective leadership, ya kan? Iya. Collective. Kita coba sebagai trial and error. Kira-kira sebenarnya in a way Golkar tuh lebih kayak gitu ya. Ya, Dalam hal itu ya. kurang lebih lah in a different way. Iya. Tapi Indonesia ini belum bisa berdemokrasi seperti itu. Ya, jadi itu akhirnya sebetulnya sudah cukup sukses. Cukup sukses, pendukungnya banyak. Partai Wong Cilik ya. Ketika pemilu, suara kita banyak diambil, diserok suara kita. Makanya saya bilang kalau saya bikin partai pemilu, saya nggak advice. Satu, dapat suara, you have to spend triliunan rupiah. Uang dari mana? Mengamankan suara lagi, triliunan rupiah lagi. Saya nggak bakalan lihat partai-partai yang baru kecil akan bisa mengganti yang sudah established seperti ini. AA ini kan dari kecil pembaca berbagai lah ya, karena ayahnya wartawan dulu. Pernah nggak baca bukunya Ami Chua, namanya Word on Fire?
Belum. Saya Nah ini menarik karena apa yang AA ceritakan sama saya itu sebetulnya nggak hanya terjadi di Indonesia. Jadi ketika terjadi gelombang ketiga demokrasi di mana-mana ini, third wave of di mana democracy, di negara-negara yang tadinya tertutup, ekonominya juga tertutup, menjadi liberal demokrasi, kan Amerika dan Barat mendorong dengan dua agenda, liberal demokrasi dan pasar bebas pada saat yang bersamaan. Nah ternyata kombinasi dua ini menghasilkan sesuatu yang di luar dugaan, yaitu beberapa tahun kemudian yang terjadi adalah demokrasinya dikuasai oleh tycoon, para oligarki, dan oligarkinya berasal dari kelompok super minoritas yang biasa menjalankan pasar gelap di era ekonomi tertutup. Jadi kayak di Rusia tiba-tiba ekonominya dikuasai 7 taipan. Ya, 6 diantaranya orang Yahudi, padahal penduduk Yahudi di Rusia itu nggak sampai 1%. Tapi waktu Uni Soviet yang menguasai pasar gelap, ya mereka gitu yang jalanin gitu kan. Istilahnya warlord. Warlord. Jadi saya baca itu saya jadi ingat Bung Hatta dulu kan selalu bilang demokrasi politik harus diiringi dengan demokrasi ekonomi gitu. Setuju nggak dengan Ami Chua ini bahwa memang kalau didorong demokrasi liberal dan pasar bebas pada saat yang bersamaan, yang terjadilah adalah demokrasinya jadi di bawah oligarki. Ya memang kalau too early kita menerima free competition pasar bebas, itu hanya menguntungkan warlord aja. Yeah. Nggak fair kan. Yeah. Ya, jadi memang harus ada state intervention bahwa pendidikan dan yang pengusaha-pengusaha kecil itu harus dikembangkan. Supaya pertandingannya seimbang lah ya. Betul. Karena kalau ini kan antara kelas berat lawan kelas bulu. Ya istilahnya satu pertandingan. Yang kayak sekarang aja nih. Kayak sekarang ini nggak mungkin ada darah baru masuk ke dalam politik. Yeah. Yang ada ya darah lama semuanya. Makanya setelah 25 tahun reformasi kita juga masih tetap aja bercokol di middle income. Cuma beda pemain aja. Iya beda pemain dan orang baru, darah baru, aspirasi baru susah. Nah ini yang menarik. Kalau saya tanya ChatGPT nih, apa sih yang konsisten selalu ditulis oleh seorang Laksamana Soekardi? Dia bilang dia selalu mengkhawatirkan Indonesia terjebak dalam middle income trap. Kenapa gitu? Alasannya apa? Gini, setelah saya pelajari, kita lihat dulu kita satu kloter sama Korea Selatan. Iya. Bahkan Korea Selatan lebih miskin. Ingat nggak dulu kita Little Tiger kan? Iya. Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Indonesia, Singapura. Thailand belum. Kita sama-sama. Itu baru ini ngitung tahun berapa? 60 atau 50-an? 70-an. Oh, 70-an. Korea sekarang udah 30.000, Singapura 40.000. Lebih. Iya, kita masih 10.000-an lah. Ini PPP lagi, bukan nominal ya. PPP. Kalau nominal lebih rendah lagi. Berarti apa? Kita sekarang dulu Vietnam baru perang. Ya. Sekarang kita at par dengan Vietnam. Ya. Jadi mungkin nanti kita satu kloter sama Bangladesh lagi nih. Ya. Ketinggalan terus. Kenapa? Saya hanya melihat satu tata kelola politiknya yang salah. Tata kelola politik ini yang harus diperbaiki. Kenapa? Ya tadi yang timbul warlord menguasai ekonomi dan kekuasaan. Salah satu karena AA lama sebagai bendahara partai politik ya. Salah satu solusi yang ditawarin waktu itu belum BRIN ya, masih LIPI dengan KPK 2017. Dia bikin riset. Sebetulnya berapa sih partai politik perlu uang supaya dia tidak masuk jebakannya warlord atau taipan oligarki ini. Waktu itu hitungan mereka kalau nggak salah kalau bisa dapat 27.000 per suara per tahun itu partai udah relatively untuk overhead udah independen lah. Kalau cari donasi untuk program mungkin ya.
Nah, saya misalnya ngitung-ngitung back of the hand aja lah atau napkin gitu. Ya kalau saya pikir kalau kita kasih partai politik 50.000 aja lah per suara per tahun gitu ya. Kan 50.000 berapa sih pemilih kita kan nggak sampai 150 juta ya. Ya kan? Kan itu cuma 7,5 T ya, setahun ya. Itu kan nggak gede gitu kalau itu mungkin nggak sampai 2 minggu itu biaya MBG ya kan. Tapi partai politik kita akan lepas paling nggak lebih mudah lah lepas dari jebakan oligarki dan warlord, dan dia bisa nyalonin orang-orang yang tidak harus kaya raya punya duit gitu kan. Kalau sekarang kan mau calonin harus orang kaya atau temannya orang kaya atau pegawainya orang kaya gitu kan. Ya. Nah, mungkin nggak itu satu terobosan. Jadi udahlah, relainlah 7,5 triliun setahun, tapi ya karena itu dana publik ya harus bisa diaudit ya kan. Jadi jadi orang nggak perlu kaya raya atau temennya orang kaya atau piaraannya orang kaya untuk bikin partai politik ya, bukan orang kaya lah, super kaya gitu, crazy rich. Mungkin nggak itu salah satu solusi? Itu salah satu solusi, tapi after the fact. Maksudnya setelah Anda dapat suara kan. Iya. Ya kan, tapi mendapatkan suara itu ongkosnya yang lebih berat lagi. Ya. Nah, itu yang harus kita kurangi biaya-biaya untuk jadi nomini ya. Kan jadi nomini kan harus ada bandarnya tuh. Bayar ke bandar berapa. Tapi kan itu kita bicara partai baru ya, kalau bikin partai baru. Tapi kan saya kira partai politik yang ada sekarang pun kalau ada pilihan bisa dapat dana publik yang sekarang udah dapat loh. Ya tapi kan kecil, 1.000 perak, baru mau dinaikin. Dulu pernah 10.000, tapi kemudian diturunin. Tapi saya sih setuju, nggak ada masalah itu, nggak. Cuman ya governance-nya harus transparan aja. Jadi orang bisa ditangkap karena misuse. Saya bayangin lah kalau misalnya kan AA tahu PDIP lah. PDIP sekarang pemilihnya berapa juta kira-kira? Let's say 30 juta. Kurang lebih. Kurang ya, katakan kalau 30 juta dapat 50.000. Ya, lebih dari cukup kan untuk overhead aja. Cukup. Iya kan? Iya. Jadi nggak usah minta-minta ke para naga atau para haji gitu. Iya. Dan undang-undangnya juga harus dibuat juga sih bahwa donasi ke partai politik tuh harus transparan. Iya. Karena kalau kita lihat di Jerman kan partai-partai di Eropa Utara, Eropa Barat dapat kan subsidi. Ya. Sehingga saya ketemu teman saya yang bahkan jadi perdana menteri, yang jadi wali kota, yang jadi ini di negara Skandinavia tuh mereka hampir nggak keluar duit pribadi. Ya. Cuma ada satu hal Pak, Bang, yang kita harus itu mental moral kita yang udah rusak gitu loh. Mau dikasih duit berapa juga, kalau memang mentalnya udah dia salah asuh dalam buku saya itu. Kalau salah asuh kan artinya diasuh ketika Anda menjadi pejabat untuk meres pengusaha gitu loh. Itu jabatan asosiasi dengan kekuasaan uang gitu loh. Ya tapi kan bukan berarti kalau kita lihat misalnya suksesnya anti korupsi di Hong Kong. Kan Hong Kong 35 tahun yang lalu korup banget gitu loh. Bisa tuh jadi bersih ya enggak? Bahkan kalau kita lihat sejarah Indonesia, kira-kira tahun 50-an mungkin sampai akhir ya, pertengahan sampai akhir, Indonesia tuh relatif bebas korupsi loh. Waktu itu saya ingat seorang menteri bisa ditangkap hanya karena istrinya pakai mobil dinasnya ke pasar. Ya itu kan Anda berbicara mengenai law enforcement. Ya kan? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Ya sekarang ini penegakan hukum gimana? Ya kan? Selektif kan? Ya kalau lu nggak deket grup-grup kita ya masuk aja dulu. Ya, lu masuk grup kita udah ketemu emas semua. Enggak. Saya sangat setuju lah. Tapi maksud saya kan setuju nggak AA bahwa kenapa kita kadang-kadang harus optimis?
sebetulnya dalam satu kumpulan manusia itu kan biasanya yang benar-benar jahat tuh nggak banyak juga kan. Mungkin di bawah 5%. Tapi sayangnya yang benar-benar baik juga mungkin sama sedikitnya gitu. Sisanya itu kebanyakan ikut siapa yang menang jadi pemimpin kan. Jadi sebetulnya kan kalau kita ingin mengubah dari yang dipimpin oleh yang kumpulan manusia yang kelihatannya jahat gitu. Cukup dengan ya yang benar-benar jahat aja dipangkas, yang baik dijadiin pemimpin, lalu yang abu-abu dikasih amnesti lah kira-kira gitu. Itu kan akan berubah masyarakatnya. Saya sih setuju apapun usulannya, tapi semuanya bermuara kepada penegakan hukum. Betul. Dan kepastian hukum. Kalau kita ke Singapura kok kita mau ngantri gitu loh. Ya, ya. Kan? Tapi orang Singapura di Batam nggak mau ngantri. Makanya. Jadi bukan orangnya kan? Nah, itu hukumnya di situ. Kalau hukum dipersepsikan adil dan sama buat semua orang, kita juga taat gitu loh. Ya. Tapi dan itu juga sebagai seorang orang yang ngerti banking, seorang investor, itu juga kan kalau kita lihat negara kayak Singapura, dulu Hong Kong sebagai wilayah yang independen, nggak punya SDA, modalnya kan cuma 2, kepastian hukum dan pelabuhan yang efisien. Transparansi. Iya kan? Dengan 2 itu aja sebetulnya Nomor 1 bisa kaya raya. Nomor 1 kepastian hukum. Iya, kepastian hukum. Nah, AA pernah perhatiin nggak? Sebetulnya sampai tahun 2 lalu, KUHP kita tuh dengan Belanda relatif hampir nggak ada bedanya, hampir nggak ada ya, karena kan sama itunya undang-undangnya. Baru belakangan kan. Baru tahun ini berlaku yang KUHP 2020. Tapi kalau kita lihat penerapannya, di sini penuh orang nggak bersalah masuk penjara, di sana nggak gitu. Hukum. Jadi artinya kan hukumnya sama, yang berbeda penegakan tuh hukumnya. penegakannya. Ya. Dan kalau kita gali lagi, kenapa beda? Karena dari zaman dulu Belanda itu menerapkan hukum di Indonesia itu memang ada yang tidak sama, yaitu pada pribumi kan. Jadi hukum berlaku selektif. Ya, jadi penerapannya yang diskriminatif. Betul. Bukan hukumnya. Nah, itu yang dipelajarin oleh kita sekarang. Iya kan? Dan diterapkan sekarang. Nah, masalahnya yang diteruskan oleh kita adalah penerapan hukum untuk orang pribumi di pengadilan pribumi namanya Landrat kan. Betul. Bukan di Recht van Justitie. Ya, sedangkan betul. Yang di Belanda itu yang diterapkan sampai sekarang adalah seperti yang diterapkan Belanda di Indonesia di Recht van Justitie. Jadi yang harus diubah totalnya bukan hukumnya tapi penerapannya kan. Penegakan hukum. Saya kira gini loh, ini kan kejaksaan, hakim itu yang harus gajinya dinaikin dulu. Ya, hakim udah kan? Ya tapi masih kurang lah. Ya, ya. Bagaimana 280%. Tapi kalau hakim agung bisa 400 juta loh sebulan pendapatannya. Itu sih cukup ya kalau hakim agung ya. Nah, malahan ketua MA-nya bilang, ketua MA Singapura bilang ketua MA Indonesia lebih besar pendapatannya dari ketua MA Singapura. Ya, cuma sekarang kan tinggal begini, independensi hakim dan jaksa itu kan belum ada. Ya, kalau zaman Pak Harto kan hakim mengetok palu, tanya dulu ke ke Kasospol atau kemana dulu baru ketok. Nah sekarang tanyanya bukan ke yang sama, tapi tetap nanya yang sama. Kalau saya bahkan lebih skeptis dari itu ya. Kalaupun tiba-tiba semua hakim kita ini independen, itu belum tentu keadaan akan membaik. Karena itu tadi yang diajarkan mereka adalah penerapan hukum pada orang terjajah di pengadilan untuk orang terjajah, bukan penerapan hukum pada orang merdeka. Orang saya tuh kenal berapa hakim karena teman ya bicara bebas, bisa bilang kok dengan santai, saya mah jadi hakim baru lihat mukanya udah tahu orang ini salah. Gimana? Itu kan sangat tidak profesional ya. Iya, memang kalau ekstrim ya. Iya.
mau memperbaiki hukum di Indonesia, semua hakim diganti, ekstrim ya, jaksa diganti, ya. Itu makanya dulu kan kita lahir KPK, lahir urusan waktu BPPN, MSAA itu kan out of court settlement. Ada yang nggak mau out of court settlement, dia tetap ngotot ke pengadilan, menang loh dia. Jadi negara kalah gitu loh. Nah makanya KPK menerapkan hakim ad hoc, cepat. Dan gitu. yang kita lihat track recordnya hakim ad hoc itu banyak yang benar malah. Makanya, karena memang itu sudah nggak bisa. Ibaratnya gini lah, kalau kita peternak ayam, one day chicken, kena sakit sampar, diapain? Semuanya dibakar, bukan satu yang diambil. Tapi sebetulnya kalau lihat kasus pengadilan kan, kalau bahasa bisnisnya namanya yang 80% terhadap 20% itu apa istilahnya? 80-20 rules ya. Itu ada istilahnya. Aduh lupa. Tapi sebetulnya kan Jakarta. Kita bikin aja pengadilan di Jakarta ini benar. Itu aja udah dalam tempo nggak berapa lama pengadilan lain di luar Jakarta akan ikut gitu loh. Ya kasih contoh aja lah kita. Kasih contoh. Saya nggak pernah nulis kan motong ayam depan monyet. Iya. Sembelih ayam depan monyet lain takut. Ada istilah Paretonya tuh pokoknya hanya ada 5 pengadilan di Jakarta. 5 pengadilan Jakarta tambah 1 pengadilan tinggi, MA-nya di Jakarta. Ini aja benar-benar diperbaiki. Ya itu aja hakimnya yang ditunjuk khusus di situ ad hoc untuk pengadilan kayak KPK kemarin kan. Iya. Dan ini mungkin yang menyebabkan AA sekarang paling sering nulis tentang kriminalisasi ya. Saya merasa. Kenapa? Saya pernah mengalamin. Saya mengalamin orang kita mestinya dapat bintang jasa malah jadi tersangka. Iya. Dengan kasus yang berdasarkan nalar, itu kita nggak salah dan berjasa gitu. Makanya saya tulis tuh kasus saya dengan judul Belenggu Nalar. Iya. Itu semua ikut. Jaksa ikut. Iya. Kita list coba sebuah nama ya. Misalnya di Rut Pertamina Karen. Orang yang sekarang akibat kontrak yang diinisiasinya Pertamina untung terus. Ini mungkin sampai tahun 2041 nih akan terus besar untungnya. Di penjara 13 tahun. Kemarin orang-orang Pertamina ini. Yang malahan menghasilkan untung. Kemudian yang venture BRI. Kan yang menghasilkan untung triliunan. Tapi kan nggak ngerti kalau namanya venture capital kan dari 10 proyek kan cukup 1-2 aja yang untung. Betul. Tapi secara total untung gitu kan. Jadi memang kembali ya pasal karet itu diterapkan yang namanya kerugian negara. Saya juga pernah nulis kerugian negara hilangin aja lah gitu lah. Iya, setuju ya. Itu karet banget. Jadi itu gantinya undang-undang subversif ya. Betul, sama. Kalau zaman Belanda Hatsai artikelan ya, yang pokoknya untuk menjarain orang untuk ngambil barangnya ya. Dan sekarang kalau soal undang-undang perampasan aset itu juga bisa berbahaya loh kalau nggak hati-hati. Bukan bisa, bahaya sekali. Bahaya sekali ya. Jadi termasuk yang nggak setuju ya. Saya nggak setuju. Kecuali dibenahi dulu aparat penegak hukumnya. Betul. Itu kan it's like a gun ya. Ya. Siapa yang pegang gun itu? Iya. Jadi artinya problemnya bukan di undang-undang hukumnya, di penerapannya. Betul. Jadi kalau mau bikin undang-undang tentang penerapan hukumnya. Pengawasan jaksa, pengawasan hakim, itu gimana? Emang ada komisi yudisial, tapi nggak ada giginya. Ya kan? Pengawasan polisi itu harus bisa masuk walaupun tidak pada inti perkaranya. Ya memang aneh sih. Saya pernah ke Jepang. Itu kan Kompolnas itu niru dari Jepang. Di Jepang tuh Kompolnasnya betul-betul independen, dia bisa pecat Kapolri. Betul, ditakutin. Dan itu orang-orang bukan orang polisi gitu loh yang ada di situ. Ada wartawan, orang-orang yang dihormati. Nah itu kan namanya tata kelola kan. Nggak boleh orang dalam lah. Betul, governance lah, nggak boleh ada conflict of interest. Simple Pak. Negara yang lepas dari middle class, dia tata kelola governance-nya duluan. Jadi kuncinya menurut AA adalah kalau kita mau melompat dari jebakan kelas ini, perbaiki tata kelolanya, terutama penerapan hukumnya. Betul. Saya kira itulah kuncinya karena saya udah
kena tata kelola dari produser juga. Harus Itu kan ada yang diselesaikan. kontrol juga Ada kan. supaya saya bisa dikontrol juga kan. Dan ya, para sahabat BHM terima kasih nih. Saya terima kasih sama Terima AA. kasih. Dan jangan lupa ya, sebelum lupa nih tolong di like supaya ya ini saya tidak ditegur juga oleh pengawas saya itu produser Setia Subakti dan juga kameramen Dimas yang dari tadi udah resah juga ini. Kenapa ini nggak selesai-selesai? Oke, terima kasih. Sampai jumpa.